Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku seiman seagama, tidak bosan-bosannya kami menyampaikan tentang kisah singkat para nabi dan rasul, ingin memberikan pengetahuan kepada penerus agama, kepada anak muda yang senantiasa menggemari dan mempelajari agama, namun tidak mengerti dan tidak tahu tentang kisah para nabi dan rasul. Saudaraku seiman seagama, lanjutan dari kemarin, sekarang kita sudah sampai kepada nabinya Allah yang bernama Harun alaihissalam. Siapakah Nabi Harun tersebut? Beliau adalah saudara kandungnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi tahu kalau menonton dan melihat video, kalau Nabi Harun ini adalah saudara kandungnya Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita tidak lihat atau tidak menonton, bahkan malas untuk membaca, sampai kapanpun tidak akan pernah tahu bahwa Nabi Harun adalah saudara kandungnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dan Harun alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajaran tauhid kepada Bani Israel dan untuk menghadapi Fir'aun yang zalim. Harun alaihissalam dikenal sebagai sosok yang fasih berbicara, sehingga Allah memilihnya untuk mendampingi Musa alaihissalam dalam berdakwah. Latar belakang beliau, Harun alaihissalam adalah putra dari Imran dan keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Ia lahir dan tumbuh dalam lingkungan Bani Israel yang saat itu hidup di bawah penindasan Fir'aun di Mesir. Tugas kenabian, ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan Allah untuk menghadapi Fir'aun, Musa merasa kurang percaya diri. Musa merasa kurang pede karena lisannya yang kurang fasih dalam berbicara. Maka Musa memohon agar Allah mengangkat saudaranya, yaitu Harun, sebagai nabi pendamping. Permohonan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat At-Taha ayat 29 sampai 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri. Yang artinya, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku. Jadi Nabi Musa alaihissalam ingin menghadapi Fir'aun, tidak percaya diri. Akhirnya memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Harun ini diangkat menjadi nabi dan mendampingi Nabi Musa alaihissalam berjuang, berdakwah melawan Fir'aun dan anak buahnya yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Peran saat Musa alaihissalam ke Bukit Tur. Ketika Nabi Musa alaihissalam pergi ke Bukit Tur untuk menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari lamanya. Beliau menitipkan pemimpinannya Bani Israel kepada Harun alaihissalam. Namun pada masa inilah terjadi ujian besar. Sebagaimana Israel tergoda oleh Samiri yang membuat patung anak sapi dari emas dan mereka menyembahnya. Jadi kepemimpinan Nabi Musa alaihissalam ini diserahkan untuk sementara kepada Nabi Harun. Karena Musa pergi ke Bukit Tur untuk menerima wahyunya Allah Subhanahu wa taala di sana 40 hari lamanya. Namun apa yang terjadi? Ketika Nabi Musa alaihissalam kembali kepada umatnya yang ditinggalkan tadi, yang dititipkan kepada Harun, ternyata umatnya yang tadinya sudah ikut menyembah Allah dan ikut apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam, mereka berpaling karena melihat patung sapi yang terbuat dari emas. Harun alaihissalam berusaha keras mengingatkan kaumnya agar kembali kepada ajaran Allah. Tadinya sudah beriman, karena tergoda dengan patung sapi, mereka akhirnya musyrik lagi. Nah, disinilah Harun berusaha keras untuk mengembalikan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka membangkang, tidak mau lagi. Harun tidak menggunakan kekerasan karena khawatir akan perpecahan di kalangan Bani Israel sebelum Musa kembali.
Jadi ada kekhawatiran. Bisa saja Harun itu keras. Yang dikhawatirkan oleh Nabi Harun adalah takut umatnya ini terpecah belah kalau berdakwah dengan cara kekerasan. Memang Bani Israel adalah kaum yang membangkang. Sampai sekarang Israel berbuat kekejaman di alam dunia ini. Pertemuan dengan Nabi Musa alaihissalam, saudaraku seiman seagama. Ketika Musa alaihissalam kembali dan melihat kaumnya telah menyimpang, kembali lagi ke agama yang lain. Setelah dia musyrik, kemudian ikut Nabi Musa menyembah Allah, musyrik lagi karena tergoda dengan patung sapi tadi. Ditegur Harun oleh Nabi Musa alaihissalam. Kalau bahasa kita, sudah saya titipkan sama situ agar umatku ini tetap pada keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal 40 hari saja kok bisa berpaling. Gimana ini? Kira-kira seperti itu. Nah, teguran Nabi Musa alaihissalam inilah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Harun ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu alla tattabi'an afa'asaita amri. Hai Harun, apa yang menghalangi kamu ketika kamu melihat mereka telah sesat sehingga kamu tidak mengikuti aku? Maka apakah kamu telah mendurhakai perintahku? Itu teguran Nabi Musa kepada Harun. Apa yang telah terjadi hai Harun? Kok bisa seperti ini? Orang saya titipkan kepadamu agar tetap pada jalan Allah, kok malah melenceng? Ini diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Harun menjawab teguran Nabi Musa alaihissalam bahwa, kata si Harun, ia takut jika Bani Israel akan terpecah belah bila ia bertindak keras sebelum Musa kembali. Ini kekhawatiran Harun. Kalau dakwahnya dengan cara keras, yang dikhawatirkan oleh Harun adalah perpecahan di antara Bani Israel. Semuanya adalah kebijakan yang baik yang dimiliki oleh Harun dan juga dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Dua-duanya nabi yang luar biasa. Dalam dakwahnya beliau tetap fokus untuk berdakwah, menggiring kaumnya kepada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kisah singkat tentang Nabi Harun ini menjadi pelajaran buat kita bahwa berdakwah harus dengan santun, dengan bijak, jangan dengan kekerasan. Mungkin itu saja kisah singkat tentang Nabi Harun, mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.